para ustaz-ustazah hadirin rahimakumullah yang berbahagia pada pagi ini kembali bertemu di saluran yang sama di dalam acara pembinaan guru dan staf baik staf pendidik maupun kependidikan Yayasan Pesantren Terpadu Darul Muttaqin yang insya Allah istiqomah kita lakukan di setiap bulan. Kembali kita akan membahas tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya guru kita, gurunya guru-guru kita, dan insya Allah ini kitab sanadnya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mengkaji ini kita berharap semoga kita bisa diakui sebagai santrinya beliau yang juga sanad kita bisa menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Khususnya ini untuk para guru, maka penting untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang menjadi isi dari kitab ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat menerapkannya di dalam perilaku, di dalam adab kita, di dalam keseharian kita, mengemban amanah sebagai jembatan ilmu untuk putra-putri yang dititipkan kepada kita semua. Saya mulai, ini sudah download kitabnya atau ada yang sudah punya kitab fisiknya, ada yang punya kitabnya. Kemarin katanya Satmone punya kitabnya ya. Tapi nggak dibawa. Statusnya hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan setelah kemarin sampai di pembacaan ayat Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ayat Fabada Allah Ta'ala bi nafsihi wa kana bi malaikatihi wa talata bi ahli ilmi wa nahika bi hadha syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubal. Wa qala Allah Ta'ala, ini selanjutnya. Jadi yang di awal kemarin kita di part terakhir atau bagian terakhir, Allah ini di kitab Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Yang pertama menyebut zat Allah sendiri, illa huwa, la ilaha illa huwa, zatnya Allah sendiri. Kemudian wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang kedua tanah bi malaikati. Yang kedua menyebutkan malaikatnya. Dan yang ketiga kemudian wa talata bi ahlil ilmi. Yang ketiga menyebut ahlul ilmi. Jadi martabatnya, tingkatannya itu ahlul ilmi itu adalah di bawahnya. Dalam hal ini di ayat ini tingkatan ahlul ilmi itu adalah yang ketiga. Ya walaupun selisihnya jauh sekali ya. Seorang ahlul ilmi yang pertama Allah menyebut zatnya Allah sendiri, kemudian yang kedua menyebut malaikat, yang ketiga kemudian menyebut ahlul ilmi. Artinya apa? Derajat ahlul ilmi ini wa nahika bihadza syarafan. Betapa tingginya derajatnya, kemuliaan, keutamaan, dan makanannya itu luar biasa karena Allah menyebut ahlul ilmi ini yang ketiga, bukan ahlul ibadah yang ketiga, tetapi justru ahlul ilmi. Maka dari itu kembali berbanggalah dengan sebagai orang yang ahlul ilmi.
karena jenengan dianggap sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, tentu mempunyai ahlul ilmi. Tentu ilmu yang di sini ini bersifat umum. Kalau kita, apakah ilmu itu sebenarnya hanya tentang yang dimaksud di sini ulul ilmi itu, atau ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang mengerti ilmu Islam saja, ataukah ilmu secara umum? Tentu ada perdebatan di sini, tetapi yang jelas bahwa di sini disebutkan secara umum tentang ahlul ilmi atau orang-orang ulama-ulama yang tidak hanya terbatas mengetahui tentang pengetahuan yang berkaitan dengan misalnya fikih saja, atau tafsir saja, atau usul fikih saja, tetapi ilmu secara umum. Maka kalau kita berpegangan pada kaidah ini dengan ahlul ilmi ini, maka bisa kita simpulkan sebenarnya ilmu ini demikian luasnya. Kalau kemudian sekarang dikotomikan menjadi beberapa macam ilmu, ada ilmu kedokteran, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu dan sebagainya. Ini kan setelah masanya abad pertengahan, ya, sekitar abad ke-15, di mana kalau dulu ilmu itu zamannya Aristoteles dan Plato, itu ilmu itu dikatakan sebagai filsafat. Filsafat itu ya mengetahui filsafat itu adalah ya ilmu secara keseluruhan. Tetapi karena ilmu kemudian berkembang, akhirnya kemudian seseorang ini kalau kaji semua ilmu pasti akan kewalahan, karena demikian luar biasanya berkembangnya ilmu, sehingga akhirnya kemudian dipisah-pisah menjadi beberapa jurusan, beberapa bagian yang akhirnya kita kemudian kenal. Ada yang belajar tentang kedokteran sendiri, ekonomi sendiri, ilmu sosial sendiri, ilmu politik sendiri, ilmu ekonomi sendiri, ilmu komunikasi dan sebagainya. Zaman dulu kita kenal bagaimana banyak ulama Islam sendiri sebenarnya juga mereka tidak terfokus pada satu ilmu saja. Ibnu Sina yang kita kenal sebagai bapaknya kedokteran, itu dulu juga ulama yang tidak hanya menguasai ilmu kedokteran. Ibnu Rushd, ya, atau siapa lagi, bapaknya ilmu sosial itu siapa? Ibnu Khaldun yang mempunyai kitab sebagai cikal bakal ilmu sosial. Ibnu Khaldun itu juga bukan hanya seorang ilmu yang mempelajari ilmu sosial saja, karena dulunya ilmu itu dikenal sebagai filsafat. Nah, kita sekarang ini kalau kita kenal ada gelar PhD, ya, filosofi doktoral itu artinya. Itu dari kenapa gelarnya adalah filosofi atau filsafat? Karena ilmu itu adalah sebenarnya filsafat itu dulunya adalah ilmu secara keseluruhan. Jadi rumah besarnya ilmu itu dulu adalah filsafat itu. Tapi kemudian di perkembangan akhir kita kemudian mengenal filsafat, jurusan filsafat itu adalah kadang-kadang kita mengatakan jurusan sing ora patek napa? Kena. Gak patek kena. Oh, jenengan sih. Gak patek jelas. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan filsafat itu tempatnya orang-orang yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ada yang mengatakan itu. Justru itu merupakan sebenarnya filsafat itu kalau kita pelajari di sejarahnya adalah rumah besarnya ilmu itu adalah filsafat. Baik. Saya lanjutkan. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah dari
hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Ini jangan dibaca innama yakhsyallahu ya. Karena Allah di sini lafzul jalalah di sini posisinya sebagai maf'ul bihi. Takut kepada Allah. Kalau dibaca yakhsyallahu, maka yang takut adalah Allah. Nah, ini bahayanya. Jenengan harus baca Al-Quran itu sesuai dengan makhrajnya, dengan harokatnya. Kenapa? Karena yang ditakutkan adalah kalau terjadi pergeseran makna yang kemudian menjadikan itu, kalau kita tahu, bisa menjadi murtad. Karena seperti ini, innama yakhsha itu takut. Innama sesungguhnya yakhsha takut Allah kepada Allah min ibadihi dari para hambanya al-ulama'u, yaitu adalah para ulama. Jadi yang takut di sini adalah ulama kepada Allah. Jangan mengartikan, jangan membaca yakhsyallahu, karena kalau yakhsyallahu yang takut adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qoulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ulaika hum khairul bariyah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itu adalah orang-orang yang khasyiyah. Yang khasyiyah tadi dari kata sama dengan ini ya. Judulnya adalah yakhsha. Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi yang dimaksud kemudian, kalau yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Dan di sini kemudian di ayat ini dari kalimat khasyiya rabbah, ini adalah orang yang takut kepada Allah itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah liman khasyiya rabbah ini tadi. Lah liman khasyiya rabbah ini siapa? Dijelaskan di ayat sebelumnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Berarti yang sebaik-baik manusia adalah para ulama, para ahli ilmu. Maka kembali lagi ini penegasan bahwa ahlul ilmi atau para ulama ini mempunyai makanan, mempunyai makom, mempunyai kedudukan yang luar biasa. Faqtadam al-ayatani annal ulama'a humul ladina yakhshawna Allah ta'ala wal ladina yakhshawna Allah wal ladina yakhshawna Allah hum khairul bariyah wal ladina yakhshawna Allah hum khairul bariyah fayuntiju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka dua ayat ini, fakta maka menetapkan al-ayatani, dua ayat tadi, annal ulama sesungguhnya para ulama, humul ladina yakhshawna, mereka itu para ulama, alladina yakhshawna, mereka itu adalah yang takut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Walladina yakhshawna Allah, dan mereka yang takut kepada Allah, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Fayuntiju annal ulama hum khairul bariyah. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa para ulama adalah sebaik-baiknya manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Ini titiknya kurang satu. Man barang siapa yurid menghendaki Allah sama Allah khairan kepada kebaikan, yufaqihu
Allah memahamkan dia fiddini, di dalam agama. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka akan diberikan ilmu, yufaqihu, memahamkan dia kepada agama, terhadap ilmu agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Al ulama'u warathatul anbiya'i wa hasbuka bihadhihi darajata majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbah syarafan wa dhikran wa idza kana la rabbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafal wirata lidil karotba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, para ulama itu adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajata, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Wa hasbuka, dan perhatikanlah, bihadhihi darajati, dengan derajat ini, maka perhatikan betapa ada majdan wa fakhran, ada kemuliaan dan kebanggaan di situ. Wa bihadhihi rutbah, dan dengan wa bihadhihi rutbah, dan dengan kedudukan ini, syarafan, adanya suatu kemuliaan, wa dzikron, dan pengingatan atau dzikron, mengingat, pengenangan, dikenang selalu. Wa idza kana, dan jika ada la rabbata fitan, la rabbata fawqan nubuwati, tidak ada apa ini tadi? La rabbata, tidak ada posisi atau level atau makanan atau rebah atau tartibnya yang fawqan nubuwati, di atasnya kenabian. Tidak ada posisi yang lebih tinggi di atasnya kenabian. Fala syarafa fawqa syarafal wirata, fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan fawqa syarafil wirata, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaannya wirata atau kewarisan lidil karbota, dari posisi tersebut, dari apa istilahnya, kehormatan, tingkat kehormatan yang lebih tinggi dibandingkan kehormatannya para pewaris Nabi. Artinya dengan tidak adanya kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan nubuwah, setelah Allah menetapkan para rasul, para nabi, maka nabi ini, para anbiya ini adalah semulia-mulianya makhluknya Allah. Ketika tidak ada lagi level yang lebih tinggi daripada levelnya nubuwah, maka berarti nubuwah ini levelnya adalah di atas, di bawahnya Allah secara langsung. Maka dikatakan sebagai utusan Allah yang laporannya langsung kepada Allah. Tidak ada level di antara Allah dengan para rasul. Dan dikatakan di sini al ulama'u warathatul anbiya, dan ulama itu adalah para pewarisnya para nabi. Maka kalau setelah nabi itu langsung kepada para ulama, karena warathatul anbiya ini tadi, maka tidak ada lagi posisi atau level yang lebih tinggi kemuliaannya selain kemuliaan para rasul, para nabi. Hanya setelah itu adalah para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi li'annahu thamratahu wa fa'idatul umri. Wa ghayatul ilmi, dan
tujuannya ilmu itu al-amalu bihi, mengamalkan dengan ilmu ini tadi. Li'anna tamrotahu, karena sesungguhnya buah dari ilmu itu tadi, wa fa'idatal umri, wa fa'idatul li'annahu tamrotuhu wa fa'idatul umri wa zatul akhirati. Li'annahu sesungguhnya amal, li'annahu sesungguhnya amal atau mengamalkan ilmu itu tamrotuhu, buahnya dari ilmu, wa fa'idatul umri, dan faedahnya umur, wazatul akhirati, dan bekal dari akhirat. Faman ghafara bihi sabtu faman ghafara bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Faman ghafara, barang siapa beruntung atau mendapatkan mengamalkannya tadi, beruntung dengan bihi, dengan mengamalkannya, fa sa'ida, maka dia akan berbahagia, wa man fatahu, dan barang siapa yang melewatkannya, khasira, maka dia akan buntung atau rugi. Tujuan dari ilmu atau hasil akhir dari ilmu itu adalah amal. Maka kalau kita mempunyai ilmu kok tidak diamalkan, itu pepatahnya seperti kasyajarotin bila tamari, seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Ghayatul ilmi, tujuan akhir dari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu. Kita mempunyai ilmu tentang ilmu, jenengan punya ilmu Al-Quran, mempelajari tilawati, mengikuti setiap minggunya, mengikuti pembinaan, bagian dari belajar tentang Al-Quran. Jenengan amalkan setiap harinya juga mengajar putra putri yang dititipkan di sini. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang intafa'a bihi, yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat dari ilmu panjenengan. Maka ini ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu yang seperti ini berarti kasajarotin bihamari, seperti halnya pohon yang berbuah. Tapi kalau punya ilmu, belajar kok tidak diamalkan, maka ini kasajarotin bila samare. Karena apa? Li'annahu tamrodu, li'annahu, karena sesungguhnya mengamalkan ilmu itu adalah buahnya dari ilmu, dan juga bisa merupakan kemanfaatan umur kita di dunia serta bekal di akhirat. Barang siapa bisa mengamalkan ilmu, dia beruntung, sa'idah, dia senang, bahagia. Tetapi kalau melewatkannya, maka dia khasira, dia beruntung atau rugi. Nah, ini kadang-kadang begini, ada di pesantren, ya, rata-rata di pesantren yang sangat ditanamkan itu adalah bagaimana kemudian kita sering diajarkan dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi. Ada lagi Rabbi zidni ilman nafi. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian waris wasi'ah, rezeki yang luas. Yang pertama itu ilmu yang bermanfaat. Lalu apa ilmu yang bermanfaat itu tadi selain kita mengajarkannya kembali? Nah, ini pertanyaan yang nanti jenengan harus bisa definisikan sendiri. Ilmu yang bermanfaat selain bisa mengajarkan. Tapi yang jelas jenengan sebagai guru ini ilmunya insya Allah bermanfaat. Maka dari itu
pesan yang selalu saya ingat itu adalah sebaik-baiknya orang itu adalah yang mau menularkan ilmunya kepada orang lain. Dengan demikian, satu, dia seperti tadi pohon yang berbuah. Kedua, juga bisa dianggap dia itu bukan seorang yang pelit. Orang yang pelit itu gimana? Seperti orang pelit itu ya orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu punya uang, kerja mendapatkan uang atau dari manapun dia menampung uang tapi tidak mau mengeluarkan. Demikian juga dengan orang yang berilmu. Kalau orang yang punya harta dia tidak mau mengeluarkan, dianggap sebagai pelit, maka sama saja juga dengan orang yang berilmu. Berilmu kok tidak mau mengeluarkan ilmunya untuk orang lain, maka dia bisa dianggap sebagai orang yang pelit. Nah, ini konsepsi yang dipegang oleh para ulama zaman dulu. Karena ingin membagikan ilmu, ingin memberikan ilmu sedekah, ilmu sebanyak-banyaknya, maka mereka kemudian mengarang kitab, menuliskan buah pemikirannya di dalam kitab, mengajar setiap hari tanpa minta imbalan. Maka tidak ada royalti kepada Imam Syafi'i karena kitabnya atau karena kitabnya yang lain. Tidak ada royalti kepada Imam Bukhari karena Sahih Bukhari. Dari dulu sampai sekarang tidak ada royalti atas kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ini kitab yang ada Alim wal Muta'alim. Ini zaman para ulama dulu. Mukhlasin al-ulama, al-mukhlasin, al-musannifin ya, al-musannifin, para pengarang kitab, al-mukhlasin. Maka biasanya kita dalam berdoa ini Fatihah kepada para ulama al-mukhlasin, karena dengan keikhlasan mereka kita bisa mengkaji ilmu ini secara gratis. Bayangkan kalau ini ada hak ciptanya dan kemudian setiap kali kita membuka harus membayar royalti. Nah, kalau sekarang tidak. Kita mau membuka artikel jurnal itu bayar. Yang biasa mengakses jurnal ilmiah pasti kebanyakan sudah harus bayar. Yang biasanya gratis itu penerbitannya biasanya membebankan biaya penerbitannya kepada yang mau mengirim artikel. Nah, itu konsepnya seperti itu.